Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso untuk keluarga besar saya dari keluarga besar IKSP Sakti dimanapun berada. Juga salam sehat, salam persaudaraan bagi seluruh pencak silat Indonesia. Salam dari Mas No, Dewan Karohani IKSP Sakti yang ada di Cirebon, Jawa Barat. Izinkan saya di sini untuk membuat konten satu video. Mungkin kali ini lain dengan yang lainnya, walaupun agak beda jauh sih dengan video-video yang pernah Mas No tayangkan di video-video sebelumnya ini. Di sini ada tanggapan, langsung saja ada tanggapan dari saudara kita, saudara kami, Mas No, bahas soal ilmu dong. Jadi Mas No bahas soal ilmu bah gitu. Oke, kali ini akan saya membahas ilmu. Ya, kita mulai. Sebelumnya saya akan menggarisbawahi apa sih sebenarnya ilmu itu. Kalau bagi saya pribadi, ilmu adalah sesuatu hal atau sesuatu yang tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan, bahkan sesuatu yang tidak bisa kita lihat, entah itu bentuk wujud warnanya, tapi kadang-kadang bisa membuat kita yakin akan menjadikan sesuatu yang kita inginkan. Jelas ya? Habis ini paham ya? Jadi ilmu itu adalah seperti barang gaib atau sesuatu yang gaib yang tidak bisa kita lihat tapi kita bisa kita rasakan. Bahkan sesuatu yang gaib yang tidak bisa kita lihat itu bisa jadi menjadikan suatu terkabulnya permintaan atau hajat kita, ya, karena hakikatnya semua di muka bumi ini terjadi ini karena izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja saya mengenai ilmu. Saya akan bicara seperti yang sudah saya lakukan, seperti yang sudah saya lakukan sendiri. Jadi cerita saya ini tidak cerita menurut orang lain. Kisah ini tidak menurut kata orang lain. Katanya, seandainya, dan ya katanya sih. Jadi cerita ini adalah pengalaman saya pribadi, kejadian-kejadian yang pernah saya alami sendiri, yaitu ilmu di saat saya menolong seseorang yang sedang terkena teluh atau gendam, ya katakan gendam aja, gendam pelet yang cukup luar biasa. Di saat itu posisi saya ada di kota Semarang, tidak etis kalau saya sebutkan desanya serta alamat lengkapnya. Di situ ada seorang ibu-ibu yang sedang menangis, ya, yang dia sebetulnya sudah punya anak 4. Dia sudah berusia setengah baya, setengah baya. Beliau semulanya menjadi rumah tangga yang baik-baik saja beserta pasangan sah suaminya, beserta 4 anaknya yang tinggal di satu kediaman di sana di Semarang. Akhirnya dia itu, dari pengalaman beliau itu di suatu hari diinjak jempol kakinya, sebelah mana saya waktu itu saya nggak nanya, pokoknya diinjak jempol kakinya. Tiba-tiba di saat itu nggak lama dia itu tergila-gila dan ikut sama laki-laki yang menginjak jempol kakinya itu. Subhanallah, sesuatu hal keanehan terjadi. Tiba-tiba ibu itu tidak ada angin, tidak ada topan, tidak ada petir sekalipun, itu langsung meninggalkan suaminya beserta 4 anaknya. Dia langsung ikut sama laki-laki yang sudah berumah tangga juga beserta banyak anak-anaknya, ikut di rumah laki-laki yang menjadi ini. Cerita punya cerita, dia itu 4 tahun ikut laki-laki yang menjadi itu dan meninggalkan 4 tahun keluarga yang sah, suami dan anak-anaknya. Disitulah kejadian-kejadian yang sangat janggal dan di atas nalar. Plus dia itu cerita, keluarganya sebelumnya bercerita, ya sudah berusaha lah, keluarganya itu sudah berusaha kemana-mana mencari orang, minta bantuan ke A, ke B, C, ke timur, utara, selatan, barat dan seterusnya, tapi belum menemukan jodoh atau menemukan kesembuhan untuk istrinya yang menurut prediksi dia ini perbuatan atau tingkah istri saya ini tidak wajar, Mas. Sehingga akhirnya dengan wasilah
ketemulah saya dimintain tolong untuk menjadikan perantara kesembuhan istrinya supaya bisa kembali. Cerita punya cerita, akhirnya ibu itu saya diam-diam menolong ibu itu tanpa sepengetahuan ibu dan bapak pelaku tadi. Saya ngontraklah di tempat beliau karena beliau itu mempunyai kontrak rumah yang besar dan beberapa kamar yang dikontrakkan. Saya ikut nimbrung di situ selama 4 bulan. Karena saya merasa kasihan kepada keluarga yang ditinggalkan ini, karena 4 tahun ini keluarga suaminya itu masya Allah setia menunggu suami istrinya, dan anak-anaknya pun menanti kedatangan istrinya, ibunya, ibu yang disayangi dan dicintai. Tapi kala saya tinggal di situ 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu berjalannya waktu, saya sambil bekerja ya saat itu, akhirnya ibu itu bercerita. Saya kenal lebih dekat, saya lebih kenal, Bu Mas No, saya jujur aja, saya ini banyak pikiran, saya ini merasa berdosa. Kenapa Bu? Saya dengan bapak ini adalah suami istri yang tidak sah. Masya Allah, saya pura-pura nggak tahu itu. Padahal saya sudah salah satu suruhan dari keluarga si beliau itu tadi. Akhirnya dia menceritakan, saya ingat anak-anak saya ingat suami saya yang baik, yang sayang, yang perhatian, yang bertanggung jawab dan seterusnya. Anak-anak saya sudah gede-gede banget, cewek-cewek, cowok-cowok dan seterusnya. Dan di situ dia menceritakan, sebetulnya saya nggak pernah, tapi saya kenapa saya selalu ingat dan takut kalau meninggalkan laki-laki yang saya ikutin ini, yang pernah menginjak kaki jempol kaki ini. Akhirnya dia seakan-akan itu udah hancur semua, hancur pikirannya, hancur hatinya. Dia meninggalkan laki-laki ini tidak berani karena mungkin dia ini karena terkenal ya, cowok yang menginjak ini adalah bapak-bapak ini terkenal dukun yang berkali-kali memang merusak rumah tangga orang, tinggalkan begitu saja, ditinggalkan begitu saja, dan itu tidak harus nikah. Tapi di sisi lain ibu ini tadi ingat sama keluarga yang ditinggalkan di sana serta anak-anak yang baik. Dan disitulah saya semakin ingin membantu semaksimal. Tanpa sepengetahuan beliau, tanpa sepengetahuan mereka, saya diam-diam ngontrak di situ sambil bekerja. Disitulah saya melakukan ritual khusus yang ingin menghancurkan, melenyapkan, menghilangkan serta menyembuhkan orang yang sedang kena dendam atau ilmu pelet yang sudah menahun atau yang sudah bertahun-tahun. Dengan izin Allah, saya selalu berikhtiar langit dan berikhtiar bumi. Apa itu? Saya selalu berikhtiar, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa-doa saya, sholat-sholat tahajud saya, sholat duha saya, sholat-sholat sunnah saya yang lain. Di ikhtiar bumi saya melakukan tindakan, perbuatan yang menurut saya yakini, ya inilah ilmu yang saya yakini, yang saya pelajari. Di situ saya melakukan doa-doa khusus, ada doa-doa rapal, zikir khusus, amalan khusus yang saya lakukan setiap hari selama berminggu-minggu, selama berbulan-bulan di situ. Akhirnya saya membacakan doa itu di air, ya di satu air yang kira-kira saya cukup, itu saya tuangkan. Di situ kan di rumah beliau mereka itu ada sumur timba ya, itu saya tuangkan sumur itu. Terus di situ ada tempat air namanya ketel atau poci di Jawa, tempat air minum. Saya tuangkan di situ. Di situ ada galon yang berisi air untuk tambahan air minum rumahnya itu. Saya tuangkan di situ. Bahkan di situ ada bak kamar mandi, saya tuangkan di situ. Di situ ada celah-celah tempat air, genangan air, ada ikan-ikan di situ dan seterusnya, saya tuangkan di situ. Dengan harapan ini menjadi media untuk pengobatan kami dalam mengembalikan keluarga ibu ini ke keluarga beliau dengan wasilah. Karena media air itu bisa lewat satu, air, api, angin, dan tanah. Subhanallah. Ini yang saya ketahui. Mengenai percaya tidak percaya, wallahualam, kembali ke pemirsa, kembali ke panjenengan semuanya. Tapi inilah kisah nyata yang saya lakukan. Disitulah saya mulai puasa 7 hari 7 malam, yaitu puasa mutih. Ya, saya tidak membahas haram, sunnah, makruh dan seterusnya ya. Saya bicara ini dulu, nanti mungkin yang lain kita ke cerita ke seri yang lain. Saya puasa 7 hari 7 malam, puasa mutih, dan saya perbanyak melek, tidak tidur, alias melek saya banyak, tidur saya sedikit. Bukan sedikit-sedikit tidur, tapi saya melakukan ritual puasa
putih 7 hari 7 malam, terus saya berlatih untuk selalu kuat melek, kuat untuk tidak tidur. Sedikitlah berapa menit, berapa jam tidur saya di situ setiap hari. Di situ saya lakukan ritual terus sambil saya berzikir, bahkan saya bermeditasi dan seterusnya, selalu untuk mendoakan beliau semoga yang mungkin lagi kena musibah atau lagi kena cobaan dari Allah ini, atau lagi gelap ya, lupa, diingatkan, diberikan petunjuk pada Allah. Akhirnya 3 bulan saya berturut-turut berdiam di situ sambil melakukan pengobatan secara diam-diam, melakukan ritual secara diam-diam tanpa sepengetahuan mereka karena tahu mereka itu saya di situ ngontrak dan bekerja. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan saya, doa-doa yang saya mengerti, doa-doa yang mungkin saya amalkan dan saya yakini itu menjadi media, menjadi lantaran wasilah untuk kesembuhan ibu tadi. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit ibu-ibu itu agak ada jarak pada laki-laki yang pelaku tadi. Tidur yang biasanya tiap hari di situ, karena saya juga nggak tega, ibu itu seakan-akan diperas gitu loh, diperas tenaganya oleh bapak itu untuk kerja keras. Saya tahu betul kerja panas, hujan, mencari batu, mencari pasir di sungai yang begitu luas sekali, sampai maaf badannya kurus hitam, masya Allah. Saya nggak tega. Akhirnya disitulah berbulan-bulan, kurang lebih 3 bulan saya di situ, ada tanda-tanda, betul-betul tanda-tanda nyata di ibu tadi yang semulanya seranjang satu kamar setiap hari, setiap malamnya beliau tidur di depan TV. Ya Allah, apakah ini tanda-tanda ya Allah akan berhasilnya doaku ya Allah? Nah, seperti itu. Akhirnya lama-lama dia itu pindah rumah ke tetangga yang punya rumah di sana. Nah akhirnya masya Allah, subhanallah, la khawla wa la quwata illa billah, ibu itu pulang ke rumahnya, keluarga yang ditinggalkan. Di saat ibu itu pulang, ya di saat ibu pulang itu saya tahu kalau ibu itu pas pulang ke keluarganya, saya langsung main ke keluarganya, masya Allah, main ke keluarganya, yaitu ingin mendoakan langsung di situ dengan kata kias saya kunci rumahnya. Alhamdulillah. Nah di saat itu rumah yang ibu tadi udah kembali ke keluarganya yang baik-baik itu, ya keluarga yang baik-baik itu, saya langsung memberikan 1 nasihat, 2 nasihat, mengingatkan kepada beliau bahwa kita ini bla 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 bla. Akhirnya dia tidak kembali dan si bapak tadi pelaku tidak mencari, dan akhirnya beliau kembali ke keluarga yang menjadi keluarga yang utuh sampai detik ini. Alhamdulillah. Singkat cerita, saudaraku, inilah satu ilmu. Mungkin kalau saya mau menggunakan ilmu itu lagi di saat sekarang, ya Allah alam, bisa lagi enggak, kan Allah yang menghendaki. Tapi saya mempunyai media-media, sarana-sarana, perantara, dan doa-doa serta zikir, bacaan amalan khusus yang saya yakini bahwa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seorang mukmin itu senjatanya yang paling tajam, yang paling ampuh adalah doa-doa. Ud'uni astajib lakum, ya Allah, berdoalah kepadaku wahai hambaku, akan aku kabulkan permintaan, kata Allah. Maka dari itu saya di situ berjuang sekuat tenaga, semaksimal mungkin, bahkan saat itu nyawa saya menjadi taruhan. Itulah saudaraku sedikit ulasan ilmu yang mungkin tidak kelihatan ya, tapi nyata terbukti. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke anda penilaian dari penyampaian saya ini, percaya tidak, kembalikan ke anda. Sedikit ilmu yang saya bagikan ini yaitu menghilangkan, melenyapkan, menghanguskan dan menyembuhkan orang dari gendang atau ilmu pel yang sudah bertahun-tahun. Lebih jelasnya atau lebih detailnya, bagaimana ritual yang sebenarnya Mas lakukan di situ sampai sedemikian rupa, di deskripsi saya cantumkan nomor telepon saya. Kalau kita bisa sharing, bisa komunikasi, bahkan saya bisa dikritik atau diberikan masukan untuk saya supaya lebih paham lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen di channel saya, Mas No Paskar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinsu.